Oke, dari kita mau ngebahas tentang dua orang yang sempat fenomenal gara-gara meme ya. Cuma sekarang nih banyak banget yang benci sama nih orang. Dan salah satunya tuh dari Indo. Yang pertama tuh Gozali. Lu tau lah, Gozali AKA Gozali Gozalu. Itu kan sempat ngetop tuh gara-gara dia upload foto-fotonya dijual jadi NFT. Terus foto-fotonya malah dijadiin meme sama orang-orang. Akhirnya gara-gara jadi meme itu jadi kayak marketing gratis. Orang jadi rebutan NFT-nya. Akhirnya dia dapat banyak duit di sono, terus dia juga jadi ngetop, jadi influencer, dipanggil juga buat bintang iklan. Ya cuma sekarang banyak yang benci. Yang satu lagi tuh yang namanya Hulk Tuagel, aka Hailey Welch. Lo tau kan dia belum lama tuh ngetop, ya sekarang sih udah dibenci ya. Ya dia ngetopnya tuh gara-gara dia pas diwawancara, jadi dia ngejokes-jokes yang jorok-jorok. Akhirnya orang pada lihat, ya udah akhirnya dia jadi podcaster lah, ada manajemennya, dibilang jadi bintang iklan juga. Cuma sekarang terakhir-terakhir juga dibenci. Dan lucunya, alasan mereka dibenci itu dua-duanya sama, gara-gara kripto. Pertama kalau si Gozali tuh nerbitin koin sendiri, dan terakhir-terakhir tuh koinnya hancur banget harganya, dan orang-orang tuh nuduh dia rakpul. Cuma dia sih udah ngebantah. Cuman abis dia ngebantah itu tuh dia ngilang aja, kayak nggak ada jejak, nggak ada update. Makanya orang tuh sekarang udah pada benci banget sama dia, ditai-taiin deh sekarang. Kalau si Hak tuh agak baru banget anjing, dia baru bikin tuh koin terus langsung hancur anjing. Dan itu akhirnya diekspos sama youtuber-youtuber, salah satunya si Coffeezilla ya, dia udah kasih tahu bagaimana nih, kayaknya tuh udah nggak mungkin gitu loh, lu baru launching udah langsung hancur. Jadi seolah-olah dia launching, abis itu dia langsung cuci gudang gitu loh, dijual-jualin semua. Dia juga sempat ngebantah, abis itu dia juga kayak nyolot deh kalau gue bilang orangnya si Hak tua ini. Dia sampai kasih tim hukum gitu, pengacara kalau misalnya ada yang mau nuntut apa gitu. Akhirnya orang jadi pada makin kesel sama dia. Ya ada kesamaan juga sih di antara dua orang ini. Jadi mereka ini katanya ya mereka juga sebenarnya katanya kayak nggak ngerti base-nya bagaimana gitu loh. Jadi mereka ada tim gitu, ada organisasi company di belakangnya. Jadi mereka ini kayak maskot, tapi ujung-ujungnya maskot ini juga gua rasa dapat duit yang gede banget gitu loh. Nah, makanya orang bilang katanya mereka tuh mestinya juga bertanggung jawab sama kripto-kriptonya ini, apa kripto yang mereka produksi. Kalau sebenarnya gue bilang sih beda nasib sih. Kalau Gozali sih ya sebenarnya sih oke-oke aja gitu loh maksudnya. Di Indonesia tuh ya belum ada regulasinya ya. Influencer-influencer kan lu lihat ada beberapa orang tuh produksi kripto itu bis itu udah begitu rakpul, hancur gitu. Ya habis itu juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau di Amerika si Haley ini nasibnya beda nih. Dia bisa masuk penjara. Emang orang udah lagi pada ngomongin nih dia mau dituntut. Karena di sana ada regulasinya, lu mesti kebuktiin kalau koin lu benar-benar bisa kerja, bisa buat pakai buat apa, dan peredarannya bagaimana juga lu mesti terangin gitu loh, ada daftarnya. Nah ini nih sekarang nih yang kayaknya dia udah mulai takut gitu loh, dan sekarang ada tim hukum dan perusahaan ini juga gua nggak tahu lah, perusahaan ini kan bisa kabur ya, gampang kabur ya kalau perusahaan-perusahaan kayak begini. Nah masalahnya lu yang jadi maskot, terus lu yang jadi apa simbolnya itu koin itu lu yang biasanya di gap. Ya secara sistematis sih gue nggak begitu paham ya soal kripto. Gue cuma tahu basic-basicnya aja karena gue kayak lebih prefer ke stok atau saham gitu. Ya kalau di saham kita ngomong kasarnya ini kalau kripto-kripto sekarang nih yang langsung hancur itu kayak perusahaan-perusahaan bodong gitu loh. Dan lu nih yang jadi simbol-simbol kriptonya di perusahaan bodong ini lu kayak direkturnya. Jadi kalau ada apa-apa ya lu yang diciduk, lu yang pasti tanggung jawab. Itu yang gue lihat kejadian sekarang. Ya makanya kita nggak tahu lah ini emang cuma sekedar bad supply demand gitu, emang marketnya jelek apa cuma sekedar nih kripto-kripto bodong. Jadi kayak perusahaan bodong di mana lu datang bikin perusahaan bodong, lu jualan terus lu kabur. Ya, itu nggak ada yang tahu lah, tinggal waktu yang ngebuktiin sama ya orang-orang penegak hukum masyarakat lah, itu yang kita belum tahu. Tapi yang gue merasa aneh ya, lu tau gak apa? Jadi influencer-influencer kalau promosiin barang, lu berasa gak sih umurnya pada pendek-pendek? Ya mentok palingan 1-2 tahun. Dari segi makanan, produk, dan lain-lain. Gak cuma kripto aja gitu. Lu perhatiin deh. Lu palingan umurnya juga sekarang cuma ada yang berapa bulan, berapa minggu. Jadi gua mulai nanya-nanya nih, apa ini cuma sekedar nih bad product tuh yang dibungkus sama marketing gitu, dibikin nge-hype sama influencer-influencer,
Apa karena pola-pola masyarakat gitu yang sering bosen? Apa cuma sekedar overhype aja, lata-lata? Kalau menurut gue sih itu suatu hal yang seru loh buat di-riset sama didalemin. Sampai sekarang belum ada tuh yang riset bagaimana tuh, kenapa kecenderungannya kayak gitu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like sama subscribe. Thank you.